lebih berbakat dalam hal ini dibandingkan aku. Tarik mereka keluar, dan aku akan membaginya untuk kita. Kucing merenggang kakinya dengan sangat hati-hati, mendorong ke samping sedikit aku dan menarik kakinya dengan cepat. Elah, ini baik guys, ini orangnya dia kasih aku dongeng supaya aku gak usah dongeng capek-capek lagi. Setengah keluar dari Lucu banget nih. pekerjaan ini. Kita baca dongeng ya guys. Oke, halaman 20. Judulnya adalah Pesta di Loteng Rumah. Siapa yang tidak sabar untuk mendengarkan? 21 aja ya, ini 2021. 1. Ini judulnya Pesta di Loteng Rumah. Bu, oh ini kirain Mbak. Bu, bantu Bapak rapikan barang-barang di loteng ya. Cinta Emak. Wah, padahal Bobo sedang asyik menggambar. Ya, kamu gimana sih? Nih, jadi dia sedang nih. Jadi sebelumnya aja nih. Ini belum tamat nih. Prequel. Nih Bobo sedang menggambar. Adeknya ngumpet. Parah, ini adeknya ngumpet biar gak disuruh. Gak apa-apa, aku tim anak terakhir soalnya. Jadi gak apa-apa suruh anak pertama aja ya. Aku tim anak terakhir soalnya. Kesimpulan baru mulai. Jadi ini ada Bobonya tuh lagi asyik-asyik menggambar. Wah, asik sekali. Aku mewarnai hari ini. Tiba-tiba emak datang. Jeng. Tadi dialognya aku gak mengulangi lagi. Terus katanya, hihihi, asyik, krayonnya bisa aku pakai. Kata Coreng, senang. Ulang, hihihi, asyik, krayonnya bisa aku pakai. Kata Coreng, senang. Ya, Emak, Coreng kenapa tidak disuruh juga? Tanya Bobo. Oh, Coreng adalah adiknya. Nih, jadi, dia tuh ini adalah penyuruhan berencana, guys. Jadi emaknya kayaknya sengaja nyuruh Bobo biar adeknya tuh bisa menggunakan krayonnya. Parah ya. Di mana terakhir? Bapak merapikan loteng saja lama sekali, gerutu Bobo. Namun ketika Bobo melongok dari pintu loteng, ia terkejut. Nih, ini buat thumbnail YouTube. Makasih ya kakak Clipper. Sudah waktunya makan siang. Bapak dan Bobo belum juga turun dari loteng. Aduh, Bapak dan Bobo sama saja lamanya, kata Emak. Ini ada yang bilang gini, katanya Bobo sama Coreng mulai dari kemarin. Ya udah, ini kan yang dipilih kalian. Aku kan bacain yang dipilih kalian. Nih, jadi ini berdua ciwi-ciwi, mereka kayak, aduh, kenapa sih lama banget mereka di loteng, kan cuma bersihin loteng doang, kok lama banget sih itu. Ayo Reng, Coreng panggilannya ada Reng ya, ini si Reng. Ayo Reng, kita lihat Bapak dan Bobo, ajak Emak. Coreng segera mengikuti Emak menaiki tangga. Ini si Coreng jadi nurut. Coreng adalah anak-anak ibu, guys. Coreng. Dia jadi mereka berdua menaiki tangga menuju loteng. Mereka pun tiba di loteng. Wah, Emak dan Coreng melongo ke dalam gudang. Wah, Emak dan Coreng terkejut. Kata Emak dan Coreng. Bentar guys, aku rapiin dulu. Jadi mereka melihat batagor, gak ada batagor. Jadi mereka nyamperin ke loteng. Ini beneran gini loh emaknya. Jadi Emak dan Coreng ke loteng dan itu adalah reaksi mereka. Lalu kata Emak, oh, pantas saja kalian betah di loteng, kata Emak. Curang, tidak ajak aku dan Emak, kata Coreng sambil tertawa. Hehehehe. Bapak dan Bobo terkekeh. Ayo bergabung ke pesta biskuit di sini saja, ajak Bapak. Oh, jadi mereka parah. Padahal Emak harusnya udah masak. Mereka malah pesta biskuit.
Ih, parah. Nih, jadi mereka sedang asyik pesta biskuit di loteng, guys. Dan tamat. Yeay. Ngarang enggak? Yeay. No respect, no respect, no respect, no respect. Bapak dan Bobo, no respect. Jadi kesimpulannya adalah ayo guys, kita berteman, kita saling membantu ini guys. Ayo, kesimpulan pesan moral dari dongeng kali ini adalah jangan nyuruh anak. Parah banget. Dan aku ketiduran, sempat tidur lagi aja. Enggak respect. Enggak, bukan gitu guys. Jangan makan cireng, enggak. Jangan iri, enggak. Kesimpulannya adalah Kesimpulannya adalah sesuatu yang terlihat buruk belum tentu buruk. Nah, ya gitu aja ya kesimpulan hari ini ya. Yeay, terima kasih teman-teman. Kita akan cerita mengenai bentar guys, kalian pilih guys. Kalian mau Danau Toba atau mau Malin Kundang? Dulu gak yang jawab Danau Kundang? Aku gak mau ya. Kita jadinya baca Malin Kundang. Bercerita tentang seorang anak yang bernama Malin Kundang. Siapa di sini yang namanya Malin Kundang? Aku. Malin hidup bersama dengan ibunya di sebuah desa pesisir pantai Sumatera Barat. Siapa di sini Sumatera Barat? Aku. Setelah beranjak dewasa, Malin merantau ke kota dengan tujuan agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah beberapa tahun, Malin Kundang kini sudah sukses dan hidup berkecukupan di kota. Bahkan dia sudah menikah dengan putri dari seorang bangsawan. Setelah menikah, istri Malin Kundang yang sedang hamil menginginkan untuk berlibur ke pantai. Karena sangat mencintai istrinya, Malin Kundang dan istrinya pergi berlibur ke pantai dan ternyata pantai tersebut adalah desa di mana ibu Malin Kundang tinggal. Desa manakah itu? Setibanya di pantai, ibu Malin Kundang yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu anaknya dan melihat dari kejauhan bahwa Malin Kundang datang, langsung menghampiri dan memeluknya. Malin, ini aku ibu ya, ini Malin. Anggap aja deh Malin. Ini Malin datang, aku Malin dulu. Istriku, kita sudah sampai di desa, di pantai. Terus kata ibunya, itu kan anak aku Malin dipeluk. Pada saat tersebut, Malin Kundang merasa malu dan tidak mau mengakui ibunya yang berasal dari desa. Sempat terjadi perdebatan antara mereka. Kamu bukan ibu aku gak punya ibu kayak kamu. Malin, ini ibu nak. Enggak, kamu bukan ibu aku gak punya ibu seperti kamu. Malin. Ibu Malin Kundang pun kemudian merasa sedih sekaligus marah anaknya kini tidak mau mengakui dirinya sebagai ibunya. Malin, marah-marah, bentar. Malu. Malin, kamu gak boleh seperti itu nak. Ini ibu kamu. Ucap ibunya dengan raut sedih dan marah. Ibu Malin Kundang kemudian berdoa dan mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Ya Allah, aku sangat sakit hati dengan ucapan anak aku. Tolong kutuk dia menjadi batu. Ucapnya dengan sedih. Sembari menyesali perbuatannya yang sudah terlambat, dengan posisi bersujud, Malin Kundang kini hanya ternyata sudah berubah menjadi batu. Aduh, aku nyesel banget tadi udah ngata-ngatain ibu, nggak mengakui ibu menjadi ibu aku. Aku sedih. Sedih.
Sedih cepetan. Kalian yang emot batu, awas ya. Dan bersujud. Bersujud. Hah? Udah. Terus, cerita tamat. Malin Kundang pun sampai sekarang kabarnya masih menjadi batu, guys. Pesan moral apakah yang kalian dapat? Yang emot batu, aku bilangin ya sama Nacia. Jadi guys, pesan moral kita hari ini, kita harus mengakui ibu kita. Kita harus sayang kepada ibu kita dan orang tua kita. Pesannya, tuh kan ada yang bisa bilangnya pesannya jangan jadi batu. Aneh. Terima kasih Kak gitu ya. Kenapa emot batu semua? Kan aku jadi malu nih, aku nangis nih. Istrinya Malin Kundang angkuh dan pemarah guys. Tuh kan, udah guys, kita terima aja apapun yang di komen lagi tuh. Katanya istrinya nikah lagi. Apalagi ayo kita bikin storyline, apalagi istrinya jadi member JKT. Oke. Apalagi istrinya jadi cah. Apa coba? Istrinya serot-serot kayak Lana. Istrinya pulang. Iya sih, benar sih. Istrinya jadi Putri Duyung. Istrinya jadi Arali. Istrinya jadi pemain bola. Tuh apa sih? Jadi mana? Apa sih? Hanya lagi dong. Ayo. Sebentar. Dadah semuanya, terima kasih. Dadah.